Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap detik kita bertemu dengan Allah. Apa saja yang kita lihat. Nashkurullah syukran katsiran bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isuhu. Ada air yang kita minum. Kenapa air ini sesuai dengan tenggorokan kita? Apalagi air putih. Apakah manusia yang membuat kesesuaian air putih ini dengan tenggorokan manusia? Tidak, Allah yang membuat kesesuaian itu. Masya Allah. Makanya kita minum, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau makanan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Air adalah zat kimia yang paling mampu melarutkan zat-zat beracun di tenggorokan kita. Air adalah zat kimia yang paling mampu membersihkan zat-zat beracun yang terdapat pada piring-piring makanan kita, yang terdapat pada roti yang kita makan, terdapat pada banyak hal yang kita bersihkan. Air adalah pelarut zat kimia, pelarut zat-zat beracun yang paling efektif. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, bagaimana kita setiap detik bertemu dengan Allah Subhanallah? Apa saja yang kita lihat, kipas angin, AC yang kita lihat itu dirakit oleh manusia. Dengan bagaimana? Dengan memanfaatkan energi yang energi itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada energi matahari, ada energi dari minyak, ada dari dinamo yang harus diputar, ada energi air yang mampu memutar dinamo itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi kita hidup di atas dunia ini bertanya, mana Allah yang setiap hari itu yang harus kita melihatnya, kita menyembahnya. Nah, samalah dengan ikan di dalam air. Dia berada di dalam air. Ikan lain yang bertanya, mana air itu? Padahal di sekelilingnya air, di dalam perutnya juga ada air, di mana-mana air, di matanya air. Air semata-mata. Tetapi ikan itu masih bertanya, mana air, mana udara? Nah, seperti itulah manusia hidup di atas dunia ini. Perlu air, perlu udara. Siapa yang menyiapkannya? Adakah suatu pabrik menciptakan udara? Adakah suatu pabrik menciptakan energi? Tidak ada, itu dari Allah. Adakah suatu pabrik yang mampu membuat matahari sehingga menyinarkan sinar ultraviolet, atau dengan solar energi itu mampu disadap oleh manusia? Apakah energi itu dibuat oleh manusia? Tidak, Allah Subhanahu wa taala. Jadi memandang kita ke matahari, melihat kita ke kanan ke kiri kita buah-buahan yang begitu indahnya, ada yang manis rasanya, ada yang bermacam-macam baunya juga, yang harum, yang manis saja bermacam-macam manis, ada manis benaran, manis enak, setengah manis, tapi semuanya itu enak diciptakan oleh Allah. Yang asam begitu pula, ada asam-asam manis, ada asam benaran, dan semuanya itu indah. Masya Allah, itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya setiap detik kita bertemu dengan Allah. Berbeda dengan orang Nasrani, ingin bertemu dengan Tuhannya tidak bisa setiap hari, karena mereka harus melihat patung dari Tuhannya. Orang-orang pagan, orang-orang jahiliyah harus lihat patung Lata dan Uzza. Pergi dia ke sana barulah dia bertemu. Tapi kalau kita di dalam tidur pun kita bertemu dengan Allah. Mau tidur pun senantiasa seluruh urat nadi kita ini, seluruh bulu roma kita ini semuanya berzikir mengingat Allah.
Tidak ada satu detik pun yang tidak bertemu dengan Allah. Cuma bedakan bertemunya kita dengan bertemunya dengan patung-patung yang dianggap Tuhan. Bertemu kita melalui mata hati. Jadi kita sudah melihat Allah dengan mata hati kita. Tapi bukan melihat zatnya, melihat hasil ciptaannya yang sangat dahsyat. Jadi kita melihat Allah dengan mata hati kita. Itu namanya kasaf. Kasaf itu terbuka mata hati kita. Apapun yang kita raba, kita lihat, kita makan, kita minum, kita injak, dan apapun yang kita pakai, itu semuanya dari Allah, 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 Allah. Semuanya dari Allah. Tidak ada yang tidak dari Allah. Itu namanya setiap detik kita bertemu dengan Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Selain ditandai dengan terbentuknya pegunungan di wilayah interaksi dua lempengan bumi, juga ditandai dengan musnahnya dinosaurus. Semenjak saat itu pula, bumi mengalami perkembangan secara evolutif hingga hari ini. Dalam surah Nuh ayat 19 di atas, Allah menjadikan bumi sebagai hamparan agar makhluk hidup leluasa berjalan di atas permukaan dan menjelajahi bumi. Andai kata Allah tidak mengizinkannya, tentu saja manusia dan binatang tidak bisa berjalan dengan tenang karena pada hakikatnya bumi bergerak. Andai kata tidak ada hukum gravitasi, tentu yang ada di atas bumi bisa kocar-kacir. Nah, itu dia. Jadi bagaimana kita melihat Allah dengan mata hati kita? Sebagaimana kita melihat gravitasi. Gravitasi itu daya tarik bumi. Bulan juga mempunyai gravitasi daya tarik bulan. Matahari juga mempunyai gravitasi daya tarik matahari. Jadi daya tarik menarik antar benda-benda di ruang angkasa inilah yang merupakan keseimbangan antara satu dengan lain, tidak saling tabrakan dan tidak jatuh. Karena ketika bumi mau jatuh ditarik oleh matahari, ketika rembulan mau jatuh ditarik oleh bumi, bumi pun ditarik oleh planet sesudahnya yaitu Mars. Jadi terjadi hubungan tarik menarik dengan lingkaran perjalanannya yang disebut dengan kullu fi falaki yasbahun. Semua buah benda di ruang angkasa ini adalah mempunyai jalan-jalan khusus yang telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa saya katakan kita di ruang angkasa ini? Karena kita ini adalah makhluk ruang angkasa. Di antara makhluk luar angkasa, di antara ruang angkasa itu bumi kita. Bumi kita kan tergantung ini di ruang angkasa. Kenapa dia bergantung? Karena adanya gravitasi dari matahari. Ditarik bumi ini oleh matahari. Sehingga bumi kita ini mengelilingi induknya matahari. Matahari punya daya tarik terhadap matahari, dan bumi pun mempunyai daya tarik pula terhadap matahari. Cuma daya tarik matahari jauh lebih besar. Karena perbedaan besar antara matahari dan bumi adalah 1.200.000. Jadi dikumpulkan bumi ini 1.200.000 baru sama besar dengan satu biji bola matahari. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang matahari kita lihat, rembulan kita lihat, itu pada hakikatnya hati kita, cermin yang ada dalam hati kita itu melihat Allah. Mata kita melihat kepada rembulan, matahari, bintang-bintang, itu mata lahir ya. Tapi mata batin kita melihat Allah. Tapi melihatnya bukan seperti melihat berhala, melihatnya dari mengatakan ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada satupun di ruang angkasa ini yang sia-sia engkau ciptakan olehmu ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina azabannar, maka peliharalah kami dari azab neraka. Allahu Akbar. Setiap detik kita bertemu dengan Allah.
yang maha besar. Sungguh bijaksana Sang Maha Pencipta yang telah menciptakan bumi dalam beberapa masa hingga menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi makhluk-makhluknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Toha ayat 53. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, serta menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami menumbuhkan dengannya air hujan itu beraneka macam tumbuh-tumbuhan. Nah, dari air hujan menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Zat apa yang ditaruh oleh Allah pada air hujan itu? Masya Allah, tidak ada mampu yang manusia membuat yang seperti itu. Manusia hanya mampu menggunakannya. Sekarang ini padang pasir dikembalikan hijau seperti ribuan tahun yang lalu. Bagaimana caranya? Mendatangkan air ke padang pasir di negara Arab, juga padang pasir di negeri Cina, khususnya yang di dekat Xinjiang. Itu sekarang sudah menghijau semuanya. Kenapa? Mendatangkan air dan mendatangkan tumbuh-tumbuhan yang agak tahan panas dibandingkan dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah, siapa yang menciptakan itu? Siapa yang menciptakan air? Tidak ada manusia yang mampu menciptakan air. Yang mampu menciptakan air hanya Allah. Nah, melihat air saja, apakah air yang kita minum, air untuk mandi, air untuk pertanian, irigasi, itu semuanya dari Allah. Setiap detik kita bertemu dengan Allah, kita melihat Allah dengan hati nurani kita. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan setiap detik kita pasti bertemu dengan Allah. Jika dibandingkan dengan planet lain, bumi adalah planet tersubur yang menyediakan oksigen melimpah sehingga bisa dihuni makhluk hidup. Nah, jadi kenapa bumi ini menjadi hidup? Karena Allah memberikan air kepada bumi. Seandainya tidak ada air di bumi, tidak akan ada kehidupan biologis. Tapi kalau kehidupan spiritualis ada kehidupan yang lain. Tapi kehidupan biologis itu dari air diciptakan oleh Allah. Itulah misterinya air. Nah, diceritakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Masya Allah. Baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Anugerah ini seharusnya membuat manusia memahami posisinya sebagai Khalifatullah fil ard yang diberi tanggung jawab oleh Allah dalam mengelola dan menjaga alam. Maha suci Allah yang telah menciptakan alam semesta ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Seluruh komponen jagat raya ini berinteraksi satu sama lain dengan harmoni yang sempurna dan sangat terukur, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 21. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu. Di sisi Allah, indana khazain, di sisi kamilah seluruh gudang-gudang dari energi, gudang-gudang kehidupan, gudang rezeki ada dari sisi Allah. Masya Allah, makin banyak yang kita kaji. Nah, kita sambung lagi pada video berikutnya. Arju minkum afwan in wajadtum fiha ilahuna. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.